jika kemudian 4 nama capres itu nanti yang akan maju di Pilpres 2024, potensi Pilpres akan dihelat sebanyak 2 ronde bisa terjadi. Kenapa? Ini kesimpulan saya ambil di awal. Kalau kemudian kita lihat, jika hanya 4 nama capres yang akan maju, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, kemudian dengan Puan Maharani, komposisi perolehan suaranya seperti ini saya ini. Tingkat elektabilitasnya seperti ini. 2 nama teratas adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gap di antara ketiganya tidak terlalu tinggi, namun potensi untuk bisa memenangi kontestasi dalam satu babak agak cukup sulit terjadi. Kenapa? Saat ini dari 4 nama ini punya pemilih, sudah memiliki ceruk pemilih, tapi kemudian di sini masih ada yang belum memutuskan. Seandainya yang belum memutuskan ini kita bagi 4, gitu, kita distribusikan secara proporsional ke masing-masing calon kandidat yang maju sebagai calon presiden, ini kita dibagi 4, kemudian masing-masing kita bagi rata, tidak ada satu calon presiden pun yang bisa memenuhi suara sampai 50% plus 1 yang menjadi syarat untuk bisa memenangi kontestasi pemilihan presiden. Bahkan secara ekstrim misalnya ini kita tambahkan ke masing-masing salah satunya, itu juga belum mencapai 50% plus 1. Itu kenapa kemudian jika 4 pasang nama calon dan ini adalah calon-calon terkuat saat ini, maka potensi untuk Pilpres dihelat sebanyak 2 babak sangat mungkin terjadi. Dan siapa kira-kira kalau 4 nama ini yang maju yang akan masuk ke babak kedua adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan masuk di ronde kedua. Kalau kemudian hanya 2 ini nanti yang akan berkontestasi di babak kedua, kira-kira hasilnya seperti apa? Prabowo Subianto memiliki potensi untuk bisa memenangi kontestasi di ronde kedua jika melawan Ganjar Pranowo. Ini yang saat ini memang yang belum memutuskan ada 33,8%. Ini kalau kita bagi 2, Prabowo Subianto akan bisa mendapatkan 50% lebih, sementara Ganjar Pranowo tidak sampai 50%. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika tadi di babak pertama, Ganjar Pranowo yang unggul, Prabowo di urutan kedua, untuk 4 nama, tapi ketika nanti berkontestasi di babak kedua, kok Prabowo yang unggul? Penjelasannya ada di sini. Ini ada tabel yang bisa kita deteksi jika kemudian nanti dari 4 presiden ini, calon presiden ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang akan masuk ke ronde kedua, ini adalah tabel kategori ronde pertama, ini tabel ronde kedua, dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto nanti yang akan masuk ke ronde kedua, maka kemana suara Anies Baswedan yang sebanyak 23,3% ini? Ternyata di ronde kedua, jika Anies tidak maju, suaranya akan lebih banyak bermigrasi ke Prabowo Subianto, 31,5%. Yang akan bermigrasi ke Ganjar Pranowo, 17,9%. Meskipun masih ada 50% yang belum menentukan pilihan. Bagaimana dengan suara Puan Maharani? Akan terdistribusi merata antara ke Ganjar dan ke Prabowo. 50%-nya juga belum menentukan pilihan. Inilah yang menjadi penjelasan seandainya nanti pemilu dihelat sebanyak 2 babak. Di babak pertama yang misalnya tadi di Prabowo kalah, tapi di babak kedua Prabowo punya potensi besar untuk bisa memenangi kontestasi. Itu jika jumlah capres nanti yang akan maju ada 4 nama. Kemudian bagaimana suara Ganjar dan Prabowo ketika masuk ke ronde kedua? Suara untuk Ganjar Pranowo mapan, suara Prabowo Subianto lebih mapan lagi. Inilah yang bisa menjadi penjelasan jika nanti Pilpres akan dihelat sebanyak 2 ronde, probabilitas yang akan masuk jika nama ini yang akan maju, Ganjar dan Prabowo yang akan punya peluang
untuk masuk ke ronde kedua. Dan di ronde kedua, Prabowo Subianto punya potensi untuk bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Itu tadi jika yang maju adalah 4 nama pasang calon presiden. Probabilitas untuk pemilu presiden akan dihelat sebanyak 2 ronde bisa terjadi. Bagaimana kemudian kalau nama calon presiden yang akan maju hanya 3 nama capres, sama halnya dengan 4 nama calon presiden, jika 3 nama capres nanti yang akan berkontestasi di pemilu 2024, maka potensi pilpres akan dihelat 2 ronde juga bisa terjadi. Bagaimana situasinya? Dari beberapa simulasi, jika nanti yang maju adalah 3 nama di antara 4 nama yang sudah kita simulasikan di depan tadi, maka kita coba simulasi yang pertama. Jika yang maju adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Puan Maharani, namun Ganjar Pranowo tidak maju berkontestasi dalam Pilpres 2024. Maka posisinya adalah Prabowo Subianto akan berada di urutan pertama, Anies Baswedan akan berada di urutan kedua. Puan Maharani ada di urutan ketiga. Dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 37,6%. Namun menariknya, jika kemudian yang belum memutuskan ini kita bagi secara proporsional ke masing-masing kandidat, belum ada satupun capres yang bisa mengumpulkan suara 50% plus 1. Itu artinya, karena belum ada yang 50% plus 1, maka mau tidak mau, untuk 2 nama teratas akan diadu kembali masuk di ronde kedua. Bagaimana kemudian situasinya jika yang akan masuk ke ronde kedua adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan? Jika Prabowo dan Anies nanti yang akan masuk ke babak kedua, potensi yang bisa memenangi kontestasi adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto akan mendapatkan 3,32% dan Anies Baswedan mendapatkan 28,4%. Yang tidak tahu, tidak jawab, dan belum memutuskan sebanyak 38. Ini kemudian kalau kita distribusikan secara proporsional ke 2 kandidat ini, maka yang sudah bisa mendapatkan suara 50% plus 1 adalah Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian jika yang maju di simulasi berikutnya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani? Anies Baswedan tidak ikut dalam kontestasi. Maka posisinya adalah Prabowo Subianto ada di urutan pertama dan Ganjar Pranowo ada di urutan kedua. Meskipun selisihnya cukup pendek, Puan Maharani tetap di posisi ketiga. Dan yang belum memutuskan ada 33,3%. Jika situasinya seperti ini, maka potensi untuk Pilpres selesai 1 ronde tidak terwujud. Jika 33,3% ini kemudian kita distribusikan secara proporsional ke masing-masing kandidat, lagi-lagi belum ada satu capres pun yang bisa memenangi atau mengumpulkan suara 50% plus 1 sebagai syarat untuk memenangi kontestasi Pilpres. Dan jika kemudian Prabowo dan Ganjar yang maju ke ronde kedua, maka situasinya seperti yang tadi. Prabowo Subianto probabilitas untuk memenangi di ronde kedua lebih tinggi dibanding Ganjar Pranowo. Bagaimana kemudian situasinya di simulasi ketiga jika 3 nama capres nanti yang akan muncul adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan? Maka posisi eleksi saat ini mereka bertiga ada di sini. Ganjar di urutan pertama, Prabowo di urutan kedua, dan Anies masih ada di posisi ketiga. Lagi-lagi, suara yang belum memutuskan, kalau kita distribusikan secara merata ke masing-masing calon, belum ada satu capres pun yang bisa memenangi kontestasi dengan cara mengumpulkan suara 50% plus 1. Maka potensi untuk kembali Pilpres digelar di ronde kedua cukup tinggi, dan yang akan masuk ke babak kedua adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan jika Ganjar dan Prabowo yang akan
berkontestasi di babak kedua, maka lagi-lagi tadi seperti yang kita bicarakan di awal, Prabowo Subianto punya probabilitas untuk bisa memenangi kontestasi karena suara yang ada di yang diberikan kepada Anies Baswedan, migrasinya lebih banyak yang ke Prabowo daripada ke Ganjar Pranowo. Jadi inilah kira-kira situasi jika Pilpres diadakan, Pilpres 2024 akan menghadirkan 4 nama capres atau 3 nama capres dengan saya simulasikan calon-calon yang sudah memiliki tingkat eleksi mapan, itu potensi untuk bisa selesai satu ronde cukup kecil potensinya. Potensi yang ada adalah Pilpres harus diselesaikan dalam 2 ronde. Dan jika Pilpres diselesaikan 2 ronde, probabilitas terbesar yang bisa memenangi kontestasi di ronde kedua adalah Prabowo Subianto. Kemudian, analisis lain atau variabel yang lain yang bisa kita hadirkan untuk kenapa probabilitas pemilihan presiden itu bisa 2 ronde gitu. Itu bisa kita deteksi dari tingkat keyakinan pemilih masing-masing capres terkait dia akan berubah nggak sih pilihannya sekarang ini sampai 2024. Dan ternyata kalau kita lihat dari komposisi pemilih dari masing-masing calon presiden saat ini, yang sudah cukup sangat yakin dan yakin tidak akan mengubah pilihannya sampai 2024, sudah cukup mapan gitu. Saat ini dari 100% pemilihnya Anies, 75% diantaranya tidak akan mengubah pilihan sampai pemilu 2024. Ganjar Pranowo dari 28,6%, 82 tidak akan mengubah pilihannya sampai 2024. Prabowo Subianto dari 26,6%, 80,5%-nya tidak akan mengubah pilihan sampai 2024. Puan Maharani pun sama, 75,0%. Artinya dari sini, meskipun pemilu masih 15 bulan lagi, ternyata kristalisasi pendukung masing-masing capres sudah cukup mapan. Itu artinya nanti sosialisasi yang akan dilakukan oleh capres-capres ini hanya akan menyasar ke pemilih-pemilih yang belum punya pilihan. Dan untuk pemilih-pemilih yang belum punya pilihan, seperti yang kita simulasikan tadi, jika kita distribusikan secara merata misalnya ke masing-masing calon presiden, belum ada yang bisa memenuhi ambang batas 50% plus 1 sebagai syarat untuk memenangi kontestasi. Jadi kira-kira untuk perhelatan Pilpres, situasinya jika 4 nama capres atau 3 nama capres, probabilitas selesai di satu ronde cukup kecil, tapi lebih banyak probabilitasnya untuk Pilpres bisa digelar sebanyak 2 ronde. Jadi ringkasannya, saat ini kecenderungan koalisi di antara 9 parpol itu sudah mengarah ke 4 gugus tadi. Ada gugus PDIP Perjuangan tanpa koalisi sudah harus bisa sudah bisa menyorong calon presiden dan wakil presiden sendiri. Ada gugus KIB, kemudian ada gugus Kebangkitan Indonesia Raya dan gugus Koalisi Perubahan. Dari 4 gugus ini kemudian berimplikasi maksimal pemilu 2024 akan menghasilkan 4 nama capres. Dan saat ini dari 4 gugus itu, nama yang sudah mulai mengemuka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Puan Maharani. Jika 4 nama di atas yang akan maju, maka besar kemungkinan Pilpres tidak akan selesai dihelat satu ronde, seperti yang saya paparkan tadi di atas. Kenapa? Karena berdasarkan survei yang dilakukan, belum ada satu nama capres pun yang bisa memperoleh tingkat eleksi hingga 50% plus 1 sebagai syarat untuk bisa memenangi kontestasi. Itu artinya Pilpres 2024 sangat berpotensi untuk dihelat sebanyak 2 ronde. Dan siapa yang akan lolos ke ronde berikutnya dari berbagai macam simulasi, potensi yang akan lolos ke ronde kedua adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo jika dua-duanya ini maju. Tapi kemudian jika salah satunya adalah Ganjar, Anies, dan Prabowo maju, maka yang punya potensi adalah Prabowo dan Ganjar.
Tapi ketika Ganjar nggak maju, yang paling punya potensi untuk bisa masuk ke ronde kedua adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan ketika Prabowo masuk ke ronde kedua, di ronde kedua cukup memungkinkan probabilitasnya adalah Prabowo bisa memenangi kontestasi. Kemudian berikutnya, bagaimana situasinya jika kemudian ada dinamika koalisi 9 parpol berkursi DPR RI dan hanya akan menghasilkan 3 nama? Situasinya seperti yang saya paparkan tadi sama. Jika yang akan maju adalah 3 nama di antara 4 nama yang sudah kita simulasikan, potensi untuk Pilpres selesai satu ronde lebih besar kemungkinan akan dihelat 2 ronde. Dan jika ada 3 nama kemudian, potensi terjadinya Pilpres 2 ronde pada pemilihan 2 ini juga diperkuat oleh temuan yang tadi saya sampaikan, bahwa saat ini masing-masing pemilih capres sudah mapan dan mengkristal tidak akan mengubah pilihan sampai 2024.